egois makin banyak jumlah. Orang yang cinta uang. Lihat, apa-apa diukur dengan uang sekarang ini. Nah, kalau kita simpulkan dua kondisi itu, maka keluar satu kalimat, I don't care. Betul? Hari-hari kita dengar orang ngomong gitu, bilang, I don't care. Maka itu kalau gereja bisa tampil ke dunia dan berkata, I do care. Dunia akan lihat beda. Dunia akan lihat beda. Maka itu saudara, nyatakan Yesus di dunia. Dan yang menyedihkan, justru orang-orang seperti itu, Yesus gambarkan, adalah orang-orang beragama. Golongan imam dalam golongan Lewi. Orang ketiga, adalah pemilik closement itu. Apa karakter orang ketiga itu? Ya. Silakan, suka nolong. Apa-apa diberikan, tapi bayar. Tapi bayar, betul komik ya. Baik hati. Tapi semuanya harus bayar. Banyak juga orang seperti itu di sekitar kita. Nah, karakter ini akan menunjukkan ke arah mana firman yang kita pelajari. Itu akan muncul. Yang keempat adalah orang Samaria itu. Barangku. Kalau kamu perlu, kamu juga boleh pakai. Tanpa mikir apa-apa. Maka itu ketika dia ketemu yang dirampok, dia balut, dia obati, dia carikan penginapan, dia bayar, dan dia bilang kalau kurang aku tambah lagi. Saudara, kita termasuk yang mana? Saya ulangi lagi pelan-pelan. Perampok itu barangku, barangmu. Jangan lupa itu. Oke. Orang Lewi itu imam-imam, kelihatan bagus. Barangku, barangmu. Jangan urusin, jangan saling campurin. Yang ketiga, pemilik losmen itu baik. Boleh, kamu pakai boleh. Tapi bayar. Boleh. Ada hitung-hitungannya. Atau yang keempat, apa yang aku punya, itu kamu punya juga. Ini milik Tuhan. Saudara, waktu saya tinggal lama di Jerman tahun 83-84 itu. Sekian belas bulan itu saya paling senang. Satu pelajaran Tuhan berikan. Saya bisa mempelajari tentang Karl Marx. Di situ apa itu semua tentang Karl Marx saya bisa dapatkan. Saya kaget. Saudara, ternyata komunis itu sangat Kristen. Mungkin saudara kaget. Maka itu kenapa kalau saudara kenal saya sangat berbeda dengan banyak pendeta yang lain. Di antaranya tahun 82 saya pernah tinggal di Tiongkok. Masih susah. Itu kotoran orang masih jadi kerjaan tiap hari diaduk, dijadikan pupuk. Saya pernah tinggal di Yugoslavia, saya pernah di Jerman Timur. Nah, waktu saya ada di Jerman Barat itu, saya baru tahu. Ternyata komunis itu sangat Kristen. Karl Marx itu orang Katolik. Tapi setelah itu, Friedrich Engels itu yang mulai membelokkannya. Sampai Mussolini, Lenin, lah itu mulai jauh. Tapi dia sendiri, kok bisa? Nah, ini rahasia. Maka itu kenapa akhir-akhir ini dunia mulai mengingat lagi faham itu. Karena kapitalis itu jahat sekali. Ya, semua dihitung dari modal, dari keuntungan. Ya, semua dihitung dari itu. Nah, kelihatannya bagus. Itu termasuk orang yang punya losmen tadi itu. Begini, waktu itu Eropa lagi dalam keadaan kacau. Miskin, peperangan gak habis-habis. Tapi Karl Marx melihat para pemimpin gereja kaya-kaya. Kalau dia ngelihat Roma waktu itu, wah emasnya begitu banyak. Gereja-gereja begitu luar biasa. Dia marah. Kata komunis itu akarnya adalah komuni. Kalau orang Katolik pasti tahu komuni. Bahasa Inggris adalah Holy Communion. Jadi Karl Marx itu berteriak, hai para pemimpin gereja, turun kamu, berkomuni dengan rakyat. Yesus saja mau berkomuni dengan rakyat, kamu tidak. Nah, dasar yang dipakai oleh Karl Marx, saudara, mendirikan komunis, itu cuma 7 ayat. 4 di Kisah Rasul 2 dan 3 di Kisah Rasul 4. Sudah cuma 7 ayat itu saja. Itu yang ditekankan. Nah, intinya kalau saya nanti baca di rumah Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 adalah supaya tidak ada orang yang kekurangan di antara kamu. Itu yang diulang-ulang dalam hidup gereja yang mula-mula. Supaya nggak ada kekurangan di antara kamu. Yang punya tanah nganggur, yang punya rumah nganggur, jual. Dibawa ke depan kaki rasul-rasul. Bagi kepada yang susah. Itu teriakan Karl Marx kepada para pemimpin gereja.
turun kamu, berkomuni kamu. Yesus saja yang Tuhan mau jadi manusia. Nah, dari kata komuni, lahir kata community. Lahir kata komunikasi. Nah, fahamnya, ismenya komunisme. Itu sangat alkitabiah ternyata. Wah, saya terkejut sekali. Terus saya tanya pada Bapak di surga. Setelah sekian banyak bulan saya mempelajari. Saya cari data. Banyak sekali. Kebetulan saya juga keliling. Karena kunjungan-kunjungan ke masuk Indonesia. Jadi saya punya banyak waktu mengunjungi perpustakaan. Dan kita tahu sistem Jerman rapi sekali. Di semua perpustakaan. Di kota-kota universitas itu pasti ada tentang Karl Marx. Di situ saya menemukan, saya kaget. Terus saya tanya, Bapak, kenapa hanya 7 ayat saja? Komunis nyata di bumi itu tahun 1918. Waktu revolusi Bolshevik. Matinya para Tsar Rusia. Itu Lenin. Dari 1918, komunis runtuh 1989. Jadi hampir 8 dekade, 7 dekade lebih. Bayangkan dalam 7 dekade, komunis bisa merebut 1/3 dunia. Kok bisa? Itu yang saya tanya, Bapak, 7 ayat saja bisa begitu hebat. Kenapa? Tiba-tiba Roh Kudus merasa hebat begini. Ketika orang dari zaman batu, ya Stone Age, pindah ke zaman perunggu. Lalu muncul logam, besi, semuanya itu. Maka orang mulai menemukan senjata untuk hidup. Ya, parang, tombak, yang dari logam semuanya itu. Roh Kudus tanya gini kepada saya. Daniel, waktu mereka pertama kali menemukan logam. Dan mereka buat senjata-senjata itu. Kan maksudnya baik, betul toh? Tapi suatu hari ada orang jahat. Menggunakan untuk membunuh orang, untuk merampok orang. Pertanyaannya, apakah senjata itu otomatis tumpul atau tetap tajam? Walaupun dipakai untuk yang salah. Walaupun pertama kali idenya itu untuk yang baik. Saudara jawab apa? Tetap tajam atau otomatis tumpul? Tetap tajam. Sama dengan firman. Siapapun yang pakai, kalau itu firman, tetap tajam. Saya merinding betul. Kalau gitu ada yang salah dengan gereja ini. Kita pakai seluruh Alkitab. Sudah 2000 tahun Yesus perintah, pergilah kamu ke seluruh dunia beritakan Injil itu. Saudara tahu setengahnya di dunia belum. Bahkan sekarang jumlah Kristen makin merosot. Kalau kita lihat fakta, saudara, semua daerah atau negara yang bekas Kristen habis. Kalau gereja tidak melihat kesalahan ini, kita ini sombong dan jahat sekali. Betul tidak? Lihat itu Asia Tengah. 7 gereja yang hebat itu ada Efesus semuanya. Mana sekarang? Istanbul, gereja terbesar di dunia, pernah jadi masjid. Untung pemerintahan Turki itu sekuler. Sehingga untuk adilnya dijadikan perpustakaan. Lalu gereja besar. Kenapa? Eropa habis. Amerika habis-habisan Kristennya sekarang ini. Ngeri sekali. Kenapa? Nah, ada kesalahan dari hidup kita. Gereja harus merubah ini. Tapi kita lupa. Kita sibuk dengan acara-acara, program-program. Mana salahnya? Sederhana sekali. Gereja lebih senang ngurus program dan fasilitas daripada ngurus orang. Padahal Tuhan Yesus ngurus orang. Komunis itu ngurus orang. Supaya semuanya sama. Supaya semuanya ada kesamaan. Nggak saling lebih, nggak saling kurang. Maka itu sekarang ketika dunia lagi seperti ini, kembali, kenapa orang-orang mulai kembali ke faham komunis? Sebetulnya itu jeritan manusia. Mana Yesus? Kalau saya mau tanya begini. Ketika orang mulai cari lagi faham sosialis, itu sebetulnya mereka sedang berteriak, Yesus itu mana? Betul tidak? Karena ingin ada kesamaan ini. Nah, cuma sayangnya Lenin dan seterusnya itu sama rata. Kalau Tuhan bukan sama rata. Tuhan itu, Papa kita itu kalau bagi sesuatu sesuai kebutuhan. Misalnya, kalau hari ini kita kumpul 200 orang, ada $10.000. Maka kalau komunis 10.000 dibagi 200. Kalau Papa kita tidak. Ditanya dulu 200 ini, siapa yang perlu banyak akan dapat banyak. Yang hari ini nggak ada perlu apa-apa, nggak dapat malah. Tahu nggak bedanya? Itulah Papa. Jadi ayo kita arahkan diri kita ke bagian mana dalam hidup ini. Kita termasuk yang mana dari 4 kelompok, 4 macam orang tadi. Nah, dari situ kita akan tahu
firman Tuhan yang kita perlukan itu akan ke arah mana? Orang egois makin banyak jumlah. Orang yang cinta uang